Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, ketemu lagi dengan kami, penyuluh pajak KPB Pratama Madiun, dalam program Ngojek, Ngobrol Pajak. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait cara membuat password ataupun aktivasi akun Cortex. Nah, kawan pajak, sudah aktivasi akun Cortex semua belum? Nah, bagi yang belum, silahkan kawan pajak bisa cek video kami sebelumnya dan segera aktivasi akun Cortex kawan pajak. Nah, bagi yang sudah, langkah persiapan selanjutnya adalah aktivasi sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Sertifikat elektronik ini sebagai tanda tangan elektronik, di mana berfungsi untuk menandatangani semua dokumen elektronik di Cortex. Bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama video berikut ini. Hai kawan pajak semua, untuk mengakses Cortex kita hanya perlu membuka browser dan ketikkan cortexdjp.pajak.go.id. Sebelumnya pastikan sudah terkonek internet ya. Jika berhasil akan muncul halaman login seperti pada gambar. Selanjutnya, kawan pajak perlu memasukkan ID pengguna. ID pengguna ini adalah NPWP 16 digit. Ingat, bagi orang pribadi, NPWP ini adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Bagi badan usaha atau lembaga, menggunakan NPWP 16 digit, yaitu NPWP lama yang 15 digit ditambah 0 depannya. Kemudian masukkan kata sandi. Kata sandi ini adalah kata sandi yang sudah kita buat pada saat aktivasi Cortex. Bagi kawan pajak yang belum memiliki kata sandi Cortex atau mungkin lupa atau belum aktivasi akun, silakan bisa cek video kami sebelumnya. Setelah memasukkan kata sandi, silakan masukkan captcha yang tertera pada kotak yang disediakan. Kemudian klik login. Jika berhasil, kawan pajak akan diarahkan pada halaman awal seperti pada layar. Sebelum kita masuk ke langkah persiapan selanjutnya, kami akan memperkenalkan secara umum menu-menu utama yang ada di Cortex. Yang pertama, di paling kiri ada portal saya. Di sini memuat submenu dokumen saya. Ini untuk melihat dokumen yang terbit melalui Cortex. Kemudian notifikasi saya memuat pemberitahuan atas dokumen-dokumen yang dihasilkan Cortex. Kemudian ada kasus saya dan kasus berjalan saya. Ini untuk melihat atau memproses lebih lanjut dari permohonan kita. Di bawahnya ada profil saya yang memuat profil wajib pajak. Kemudian ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Ini untuk meminta sertal atau sertifikat elektronik yang akan kita bahas langkah-langkah selanjutnya. Kemudian ada form pengukuhan PKP, pendaftaran objek PBB, perubahan data dan perubahan status, bahkan sampai penghapusan dan pencabutan bisa dilakukan melalui Cortex. Kemudian di sebelah portal saya ada e-faktur. Menu ini bagi PKP dapat digunakan untuk membuat faktur pajak keluaran atau mengkreditkan faktur pajak masukan. Bisa juga retur, perekaman dokumen lain dibersamakan dengan faktur. Juga bisa dilakukan di menu ini. Kemudian di sebelahnya ada menu e-bupot. Menu ini untuk pembuatan bukti potong, jenisnya macam-macam.
Ada BPPU atau bukti potong unifikasi. Ini untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 22, 23 atau 4 ayat 2. Kemudian juga ada BPNR, penyetoran sendiri dan pemotongan di gunggung. Ada juga BP21 untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 selain pegawai tetap. BP26 untuk BP luar negeri, BP A1 dan A2 untuk bukti potong tahunan pegawai, BP bulanan pegawai tetap untuk membuat bukti potong bagi pegawai tetap. Kemudian ada juga unggah dokumen yang dibersamakan dengan BUPOT. Di sebelahnya ada menu SPT. Di menu SPT ini digunakan untuk membuat SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Ada juga menu pencatatan untuk membantu membuat pencatatan usaha. Kemudian ada dashboard kompensasi untuk mengecek nilai kompensasi dan menu pengungkapan ketidakbenaran SPT. Di sebelahnya ada menu bantuan. Ini berisi panduan pengguna. Kawan pajak akan diarahkan ke laman pajak.go.id. Selanjutnya ada menu pembayaran. Di mana di sini ada menu pemindah bukuan untuk permohonan pemindah bukuan. Kemudian ada layanan kode billing mandiri untuk pembuatan kode billing. Pembuatan kode billing ini untuk jenis pajak tertentu yang tidak terikat ke SPT ya. Misalnya untuk billing deposit. Untuk jenis pajak yang terikat ke SPT, billing dibuat dengan cara klik bayar dan lapor pada SPT. Kemudian di bawahnya ada menu pembuatan billing atas tagihan pajak. Ini untuk membuat billing atas tagihan pajak atau STP misalnya atau SKP. Daftar kode billing yang belum dibayar juga ada menunya. Jadi kalau misalnya ada billing yang sudah dibuat tapi belum dibayarkan, maka akan muncul daftarnya di menu ini. Selanjutnya ada form restitusi pajak. Ini digunakan untuk meminta pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terhutang. Misalnya salah setor. Selanjutnya ada permohonan imbalan bunga dan PPh DTP atas penghasilan PDAM. Di sampingnya ada buku besar, di mana di menu ini memuat rekapan seluruh hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selanjutnya ada menu layanan wajib pajak. Di menu ini kawan pajak dapat meminta layanan administrasi. Misalnya surat keterangan fiskal ya, atau KSWP, surat keterangan PP55 dan lain-lain bisa dimohonkan atau diminta melalui menu layanan administrasi. Ada juga menu informasi, layanan pengaduan, saran dan apresiasi. Bisa juga disampaikan via Kortek ini. Ada juga layanan edukasi. Di sini ada jadwal kegiatan edukasi, misalnya kelas pajak. Kawan pajak juga dapat mengakses materi edukasi atau bisa juga meminta narasumber misalnya. Bisa diajukan via Kortek. Di bawahnya ada menu riwayat edukasi dan pengetahuan dasar perpajakan. Terakhir ada menu manajemen akses. Ini untuk mengubah kata sandi. Nah, itu adalah menu-menu yang ada di Kortek secara umum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah persiapan selanjutnya. Setelah kawan pajak berhasil login di Kortek, langkah selanjutnya adalah membuat sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan subjek hukum. Jadi
Ini seperti tanda tangan elektronik untuk menandatangani dokumen elektronik di Kortek. Misalnya untuk penerbitan e-Bupot, penandatanganan SPT, atau penandatanganan formulir permohonan layanan administrasi. Sertifikat elektronik ini hanya bisa dilakukan di akun wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk badan usaha yang meminta sertifikat elektronik adalah pengurusnya, misalnya menggunakan akun direktur. Ini berbeda dengan sertifikat elektronik yang lama, di mana badan usaha bisa memiliki sertifikat sendiri. Namun di Kortek hanya orang pribadi yang dapat memiliki sertifikat atau tanda tangan elektronik ini. Untuk membuat sertifikat elektronik, menunya ada di portal saya. Kemudian pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Setelah itu, kawan pajak akan diarahkan ke form permintaan sertifikat digital seperti pada layar. Di sini untuk kanal, tanggal permohonan, identitas pemohon, dan detail kontak sudah terisi otomatis. Kawan pajak dapat langsung menuju ke rincian sertifikat. Silakan pilih jenis sertifikat digital yang akan digunakan. Di sini disediakan beberapa pilihan penyedia sertifikat digital. Ada kode otorisasi DJP. Ini adalah sertifikat digital yang disediakan oleh DJP. Kemudian ada Private ID, Vinotech, dan Signature. Silakan kawan pajak jika memiliki sertifikat digital di 3 penyedia tersebut, ini dapat digunakan. Namun jika tidak memiliki sertifikat digital di penyedia tersebut, jangan khawatir. Kawan pajak dapat menggunakan kode otorisasi DJP secara gratis. Silakan dipilih kode otorisasi DJP. Kemudian buat paspres. Paspres ini minimal 8 karakter. Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus seperti @ atau pagar. Kawan pajak boleh menyamakan dengan paspor Kortek atau boleh juga dibedakan. Yang penting aman, mudah diingat, dan diketahui hanya oleh kawan pajak. Misalnya kita buat pajak pagar 621. Ini hanya contoh saja ya. Silakan kawan pajak buat yang lainnya. Kemudian diulangi penulisannya, centang pernyataan, dan klik simpan. Jika berhasil akan muncul notifikasi berhasil dan kawan pajak dapat mengunduh tanda terima. Ingat ya, file unduhan ini hanya tanda terima, bukan file sertifikat elektronik seperti yang versi lama yang sebelum Kortek. Nantinya di Kortek ini untuk penandatanganan dokumen elektronik, kawan pajak hanya perlu memasukkan paspres. Jadi tidak ada file yang diunggah. Kemudian untuk memastikan sertifikat elektronik kita sudah aktif atau belum, kawan pajak bisa cek di menu portal saya. Kemudian pilih profil saya, di scroll ke bawah, dan pilih nomor identifikasi eksternal. Kemudian klik tab digital certificate. Pastikan sertifikat digital kita statusnya valid. Jika masih invalid, silakan klik periksa status dan klik tombol menghasilkan. Pastikan kembali statusnya sudah berubah menjadi valid. Sertifikat elektronik ini berlaku 2 tahun ya kawan pajak.
Jika sudah lewat tanggal berakhirnya, bisa dimintakan kembali. Atau jika pasprisnya lupa, juga bisa dimintakan kembali. Caranya sama seperti permintaan sertifikat elektronik di awal tadi yang sudah dijelaskan tadi. Baik, untuk sertifikat elektronik, jika statusnya sudah valid berarti sudah selesai. Dan sertifikat elektronik dapat digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik di Kortek. Nah, bagaimana kawan pajak? Mudah bukan? Yuk kita aktifasi akun Kortex dan aktifasi sertifikat elektronik untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.